Presiden Jokowi akhirnya berterus terang. Ia menegaskan dia tidak akan netral dalam Pilpres 2024. Jokowi mengatakan ini di Istana Negara pada 29 Mei 2023 dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pembuat konten. Selama ini, Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal capres. Ia melakukan cawe-cawe perihal penentuan capres itu kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Secara tersirat, Jokowi menganggap capres yang tidak ia dukung bukan untuk kepentingan negara atau bisa disebut sebagai musuh negara. Apa yang tersirat dari pengakuan Jokowi ini? Ia melakukan segala cara mencegah Anies Baswedan agar tidak ikut Pilpres atau menang Pilpres. Jokowi menganggap pihak-pihak lain yang ikut Pilpres akan merusak negara jika mereka terpilih menjadi presiden. Pengakuan itu menunjukkan bahwa Jokowi sangat mengkhawatirkan keselamatan dan keamanan keluarganya kalau Anies yang duduk sebagai presiden. Ini adalah perihal yang sangat mengerikan. Di bawah alam sadarnya, Jokowi menilai capres yang tidak ia dukung boleh dijegal dengan alasan demi kepentingan negara, dan itu maksudnya untuk Anies Baswedan. Ini sangat tidak baik seorang presiden bisa seenaknya menilai capres yang tidak disukainya dengan sebutan bukan untuk kepentingan negara. Secara sederhana, pernyataan Jokowi tersebut menganggap hanya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang memenuhi kriteria untuk kepentingan negara. Kesimpulan atau mindset Jokowi ini dipastikan akan semakin memperdalam keterbelahan bangsa ini, sebab ada puluhan juta orang yang mendukung Anies Baswedan. Pernyataan partisan kepala negara seperti ini jelas menggolongkan Anies dan para pendukungnya bukan komponen bangsa yang baik. Karena itu, ada pula makna implisit lainnya, yaitu Jokowi berhak mencegal Anies dengan segala cara demi kepentingan negara yang ia maksud. Kalau saja Jokowi mau merenung ulang diksi demi kepentingan negara, ia tidak akan netral di Pilpres 2024. Sesungguhnya, ia mendeklarasikan permusuhan total terhadap Anies dan pendukungnya. Tentu ini sangat eksplosif, sangat berbahaya. Jokowi tidak hanya melakukan pelanggaran konstitusi ketika menggelar pertemuan koalisi demi negara di Istana Negara, tetapi juga ia telah bertindak provokatif. Jokowi memusuhi sebagian rakyat demi capres pilihannya. Kami berharap bahwa kekhawatiran itu tidak benar, dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Koalisi perubahan tetap solid dan kami tetap fokus membereskan soal kemiskinan, membereskan soal ketimpangan, menghadirkan keadilan, memastikan bahwa ada kesetaraan kesempatan, menyiapkan lapangan kerja yang lebih luas di semua tempat. Kami terus fokus di tema-tema ini, dan kami yakin Pilpres besok menjadi tempat untuk kontestasi gagasan, kontestasi rekam jejak, dan kontestasi program. Setelah berdiskusi, kami berharap, kami optimis, dan soliditas ini akan terus kita jaga untuk perjalanan ke depannya. Pernyataan Presiden Jokowi soal boleh cawe-cawe di Pilpres 2024 demi negara menjadi perhatian publik. Kritik pun dilontarkan sejumlah pihak karena menilai Jokowi tidak etis melakukan itu. Namun, staf sus Mensesnek Valdo Maldini mengungkapkan cawe-cawe yang dimaksud Jokowi. Ia mengatakan Presiden Jokowi akan memilih jalan untuk ambil bagian, itu sebagai dari upaya melanjutkan cita-cita dan legasi pemerintahan hari ini. Kalau memang ingin berkelanjutan hasil pemerintah saat ini, menurutnya Jokowi harus cawe-cawe, memastikan pembangunan tetap sesuai visi negara. Ia memastikan apa yang sudah dibangun bisa terus terjaga. Bagaimana kalau Presiden terlibat segala macam dan seakan menentukan arah Pilpres 2024? Bicara soal netralitas pemerintahan, tentu perlu untuk lembaga pengawas pemilu mengambil peran dan lebih optimal agar tidak ada pelanggaran. Pemerintah akan mendorong itu dan memastikan independensi dan imparsial lembaga pengawas pemilu.
Selain itu, Presiden 5 kali menang pemilu. Jokowi tahu keterlibatan politik yang etis dan tidak etis. Ini bukan orang kemarin sore dalam politik yang harus didikte dan diajari soal etika dan cara berpolitik yang pantas. Faldo juga mengatakan, apalagi masyarakat puas dan saat ini masuk momen 13 tahun yang krusial untuk menjadi negara maju, maka Presiden akan ambil bagian untuk cawe-cawe. Namun, anggota Komisi 11 DPR, Muhammad Misbahun, tidak setuju dengan pandangan Faldo Maldini. Pasalnya, utang negara saat ini mencapai lebih dari 20.000 triliun. Menurutnya, jumlah itu merupakan akumulasi berbagai jenis utang. Misbahun menjelaskan, saat ini ada utang negara sebesar 7.900 triliun rupiah yang terkait langsung dengan pembiayaan di APBN melalui mekanisme penerbitan surat utang negara. Jumlah itu adalah akumulasi utang sejak Indonesia berdiri pada tahun 1945 dengan semua periode presiden. Misbahun merinci, pada periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, total utang mencapai 3.000 triliun. Selain itu, ada pula utang dalam bentuk lain yang bernama contingency debt, yaitu utang yang dilakukan oleh pihak atas nama negara dengan jaminan dari negara yang secara langsung atau tidak langsung berisiko menjadi tanggung jawab APBN. Kemudian membuka ruang untuk ditafsirkan sebagai seolah-olah akan ada intervensi kekuasaan dalam proses pemilu. Hemat saya, kita itu kan terlalu khawatir, terlalu lebay, karena bagaimanapun kita itu negara hukum, ada aturan. Di sisi lain kan kemudian juga dibandingkan katakanlah dengan presiden sebelumnya, ya. Menurut saya ya masing-masing pemimpin itu punya stylenya masing-masing. Sebelumnya, salah satu partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, Partai Demokrat, mengingatkan agar Presiden Jokowi lebih baik fokus dengan tugasnya. Salah satunya terkait persoalan kemiskinan yang perlu ditekan. Jokowi diingatkan bukan malah justru ikut cawe-cawe terhadap penyelenggaraan pemilu 2024. Presiden cawe-cawe itu punya makna melakukan sesuatu di luar wewenang dan tanggung jawabnya. Mestinya Presiden menyampaikan akan fokus dengan tugas dan bertanggung jawab. Masyarakat memang sangat menginginkan Presiden fokus pada apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Banyak pekerjaan rumah yang menanti Jokowi selaku kepala negara. Angka kemiskinan masih tinggi, pengangguran juga tinggi. Pendapatan per kapita juga tidak banyak peningkatan dibandingkan era SBY. Sudah begitu biaya hidup tinggi dan harga-harga pokok terus melonjak. Maka dari itu, masyarakat meminta Jokowi tetap fokus saja bekerja untuk rakyat di sisa masa kepemimpinannya. Harapannya agar bisa meningkatkan hal baik untuk penerusnya. Kalau Presiden Jokowi menyampaikan patuh cawe-cawe, wajar publik mencurigai pembiaran Jokowi terhadap tindakan begal yang diduga dilakukan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko terhadap Partai Demokrat. Jangan salahkan jika publik menilai tidak heran Jokowi membiarkan Muldoko tetap menjadi KSP, padahal berupaya begal Demokrat demi Anies gagal berlayar ke Pilpres 2024.